Untuk memperlihatkan bahwa kasih dan sayang itu wujud atau nyata, maka diberikan juga dihancurkan. Maka dari sifat 4 inilah juga pemberi, juga penghancur. Lah apa 4 unsur itu? Rahayu, Mbah Darno. Ya, Rahayu. Gimana Mbah, kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kini Mbah ketemu lagi sama Hasanah Jawa. Iya. Biasa mau menggali pengetahuan gitu Mbah. Yang saya sendiri itu yakin gitu Mbah, dengan adanya Tuhan atau Allah itu sendiri gitu. Iya. Nah pertanyaannya itu kan, sebenarnya Tuhan atau Allah itu apa dan siapa gitu Mbah? Ya, salam rahayu untuk semua pemirsa channel Hasanah Jawa dimanapun Anda berada. Tetap kami doakan selalu sehat dan tetap dilindungi oleh Gusti Ingkang Maha Agung, dari Tuhan Yang Maha Esa, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang menjawab pertanyaan tadi tentang Tuhan itu sebenarnya siapa, atau Allah itu apa? Ya. Nah, seringkali saya sampaikan bahwa memang Gusti atau Pangeran, utamanya orang Jawa itu adalah Tuhan. Tuhan itu dari kata Jawa satuhu. Jadi satuhu itu sebenarnya adalah benar adanya, dan yang dinamakan satuhu karena benar, dia pun juga tidak istilahnya itu yang dinamakan goib itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Tapi sebenarnya bahwa Tuhan itu adalah kasat mata. Karena tajali dari Tuhan atau persamaan dari Tuhan sudah jelas nyata. Persamaan dari Tuhan adalah alam sekeliling kita atau alam sekitarnya ini. Yang dinamakan alam itu, yang dimaksud alam bisa dikatakan bumi ini keseluruhan. Namun dari bumi keseluruhan adalah Tuhan yang sebenarnya adalah 4 unsur. 4 unsur ya, yang ada di dalam bumi. Dan dari 4 unsur dia mempunyai sifat 2, yaitu Rahman dan Rahim. Apa itu Rahman dan Rahim? Dalam bahasa Arab adalah pengasih dan penyayang. Arti dari pengasih dan penyayang pun itu harus kita paham atau kita harus bisa tahu apa yang dimaksud pengasih dan penyayang. Pengasih adalah pemberi, penyayang adalah penghancur. Penghancur? Ya, jadi bukan karena disayang itu artinya tuh saking senengnya, kan seperti itu. Maka dihancurkanlah, itu tanda sayang Tuhan. Artinya apa? Jikalau kita itu diberi hidup sampai ratusan tahun, bagaimana rasanya? Gitu loh. Jadi untuk memperlihatkan bahwa kasih dan sayang itu wujud atau nyata, maka diberikan juga dihancurkan. Maka dari sifat 4 inilah juga pemberi, juga penghancur. Lah apa 4 unsur itu? 1 adalah bumi. Yang kedua adalah api. Yang ketiga adalah air. Yang keempat adalah angin. Nah, dari sifat 4 inilah yang mempunyai sifat 2. Dari 4 unsur inilah yang mempunyai sifat 2, yaitu Rahman dan Rahim. Nah, buktinya apa? Bumi memberi kita itu hidup, memberi kita itu sehat, memberi kita itu makan, tapi dia juga penghancur. Di saat bumi itu sudah tidak tahan lagi melihat tingkah laku kita, maka bumi juga akan melebur orang itu. Entah itu bencana,
entah itu sudah waktunya, di saat kita mati, dia akan dimasukkan ke dalam bumi dan hancurlah kita di dalam bumi. Api pun juga demikian. Di saat kita butuh rokok, kita itu membutuhkan api. Dia memberi apa? Dengan api untuk menyulut rokok, memberi kesegaran di saat menghisap rokok. Di saat kita butuh masak, kita juga butuh api. Tapi di sisi lain juga begitu. Di saat api itu sudah murka, kita pun juga bisa hancur karena api. Ya, terus demikian pun dengan angin dan air. Maka siapakah Tuhan sebenarnya? Ataukah apa yang disebut Allah yang kasat mata dalam 4 unsur itu? Jadi bumi, api, angin dan air. Ya, air dan angin. Nah, itu yang kasat mata. Namun mungkin ada orang yang mempunyai tafsir bahwa itu adalah ciptaan. Oke, itu ciptaan. Ya. Tapi ciptaan pun mempunyai kekuatan yang tidak jauh dengan kekuatan yang diperkirakan oleh manusia seperti kekuatan Tuhan. Tapi apakah sebenarnya Tuhan itu kekuatannya seperti itu? Kalau kekuatan Tuhan itu lebih dari itu, tapi dia masih meminjam kekuatan dari ciptaannya itu sendiri. Meminjam? Ya jelas toh. Sekarang kalau Allah itu murka, apakah Allah datang sendiri terus menghancurkan orang? Kan berarti memakai bumi, kan begitu. Maka dari itu kita supaya paham tentang Tuhan, tentang Allah, tentang Gusti, maka kita harus bersinergi. Kita menyatu dengan alam, artinya kita mengagumi dengan ciptaannya yang 4 itu saja sudah luar biasa kekuatannya. Maka dari situlah Allah itu dinamakan Hu Akbar, yang maha besar itu. Yang dimaksud maha besar, kalau kita itu membayangkan yang goib, kita tidak pernah melihat kenyataannya. Terus yang akbar apanya? Gitu. Maka yang akbar adalah ciptaannya yang kekuatannya sudah menyamai kekuatan Tuhan atau Allah itu sendiri. Jadi kalau digarisbawahi bahwa Allah itu adalah alam yang ada, inilah Allah atau Tuhan, lain dengan Gusti. Gitu. Jadi Tuhan, Allah itu beda dengan Gusti. Caranya kita itu bisa mengetahui tentang keakbaran Tuhan, maka dengan bahasa Jawa Gusti lah, dengan bahasa Jawa bagus ono hatimu. Dalam arti bagus ono hatimu itu orang yang bisa meraba di dalam hati, merasakan dalam pikiran, dan melihat dalam mata. Itulah orang yang menemukan Gusti, atau manusia yang sudah bisa manunggal ing kawula lan Gusti. Jadi antara hamba dan Tuhan sudah menyatu. Gitu. Maka kalau sudah kawula lan Gusti wis manunggal, atau hamba dan Tuhan sudah menyatu, maka dunia sudah tidak ada apa-apa. Yang ada hanyalah suwung. Apa tuh suwung? Suwung itu artinya kita ya Tuhan, Tuhan ya kita. Maka sampai di dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa Tuhan itu tidak jauh dari urat nadi. Artinya urat nadi itu apa? Ya dari pemikiran kita itu sendiri. Kita tuh membayangkan Tuhan seperti ini, membayangkan Tuhan seperti ini, tapi kita itu lupa dengan sifatnya Tuhan yang ada di alam ini. Nah, itulah namanya, kalau kita sudah masuk ke situ, barulah kita dinamakan masuk ke alam suwung. Alam suwung. Alam suwung itu artinya ternyata kita itu sendiri yang membuat Tuhan itu. Padahal Tuhan sudah jelas buatannya. Nah, kita sendiri yang masih kurang terima, maka membuat Tuhan lagi lah, dinamai ini, dinamai itu. Maka kalau bisa, marilah kita masuk ke alam suwung, supaya kita tuh paham bahwa Tuhan itu inilah Tuhan. Jadi kalau sudah begitu,
doa kita, tujuan kita itu tercapai juga karena kita itu sendiri, dengan keyakinan kita sendiri, dengan kemampuan cara kita berpikir sendiri, dengan kemampuan hati cara berangan-angan sendiri. Nah, dari situlah kekuatan Tuhan atau Gusti atau Allah itu akan bersama dengan kita. Nah, berarti Mbah, kalau kita bisa masuk ke alam suwung, bisa bermakna penglihatan kita, bisa bermakna juga penglihatan Gusti. Gitu. Penglihatan kita bisa bermakna penglihatan Gusti juga. Gitu. Nah, dari penglihatan kita itulah kita itu bisa melihat Gusti itu. Jadi kalau kita nggak melihat, kita tidak bisa berangan-angan, kita nggak akan bisa masuk ke Gusti. Dan kita juga tidak akan sampai menyentuh ke Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kita Tuhan tuh hanya sekedar diajarkan kita harus menyembah dengan cara menyembah syariat, tanpa kita masuk ke hakikat, apalagi kita tanpa ke makrifat, jauh dari Tuhan. Kita tuh hanya menganggap Tuhan, tapi kita sendiri tidak pernah merasakan kehadirat, dan kita sendiri tidak pernah melihat keakbaran Tuhan itu. Jadi kita itu hanya bisa ngucap, tapi kita tidak bisa merasakan. Nah, terus sampai kapan kira-kira seperti itu? Mau seperti itu maksudnya?